Oke, puji nama Tuhan. Pagi hari ini senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Saya berdoa, saya berharap kita dalam kondisi yang baik. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Loh, puji nama Tuhan. Berkatnya nggak pernah habis Bapak Ibu. Amin. Oke, pagi hari ini saya akan tetap ya pada tema gereja. Ada yang ingat? Tahun dasar yang kuat ya. Tahun dasar yang kuat, saya akan bicara bagaimana kita punya dasar yang kuat dalam hidup kita. Amin, amin, amin. Sehingga kita tidak membangun rumah itu di atas pasir, tapi kita membangun rumah itu di atas batu. Amin. Waktu badai itu datang, tetap kokoh. Amin. Amin Bapak Ibu. Oke, kita akan bicara tentang iman. Ya, kita akan bicara tentang iman ya. Karena dasar yang kuat itu harus punya iman. Kita akan bicara tentang komponen iman ya. Kalau kita apapun, kalau kita punya handphone, mobil, pasti semuanya ada komponen, gitu ya Bapak Ibu ya. Ada part-part yang saling melengkapi ya. Kalau nggak ada pintu, kalau nggak ada kenoknya ini nggak bisa dibuka. Ada part-partnya Bapak Ibu ya. Kalau handphone nggak ada tombol on off-nya nggak bisa dinyalakan Bapak Ibu. Lah kita akan bicara tentang komponen iman. Sambil saya bicara tentang komponen iman, mari kita cross check. Oh, aku kurang ini kayaknya ini. Oh, aku kurang itu kayaknya ini ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Kok lemes ini? Oke, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ayat utama kita pagi hari ini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan yes amin. Amin. Begini firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin, apa Bapak Ibu? Kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Firman Tuhan sekali lagi saya katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada amin. Kalau kita mencari perkenanan Allah, berarti kita membutuhkan apa Bapak Ibu? Iman. Amin. Amin. Waktu kita membangun iman kita ini sedang menuju untuk kita ini jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Saya akan bagikan 3 poin Bapak Ibu pagi hari ini. Yang pertama adalah bicara sebentar ayatnya dulu. Yang ayat yang ke-6b di sini dikatakan sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Katakan bersama-sama harus. Amin. Kalau harus itu berarti wajib. Amin. Amin Bapak Ibu. Poin yang pertama bicara tentang percaya akan kehadiran Tuhan. Ya, karena di sini dikatakan harus Bapak Ibu. Nah, di dalam percaya akan kehadiran Tuhan, saya ada bagikan 4 partnya Bapak Ibu, 4 komponen di dalam percaya kepada Tuhan. Yang pertama itu bicara tentang respect atau hormat Bapak Ibu. Ya. Respek atau hormat itu adalah sebuah rasa dalam hati yang mengagumi seseorang karena pribadinya, kualitasnya, dan karena apa yang diberikannya atau dilakukannya. Dalam konteks ini kita bicara tentang Tuhan. Ya, makanya kita seringkali bicara, aku ini respect loh sama seseorang. Aku ini respect loh sama seseorang. Kenapa? Karena ada sebuah rasa dalam hati yang mengagumi seseorang itu. Atau karena pribadinya, kualitasnya, dan karena apa yang diberikannya atau telah dilakukannya. Seringkali ya Bapak Ibu ya kita sering dengar, aku ini respect loh sama seseorang itu. Nah, di dalam percaya akan kehadiran Tuhan, kita ini butuh respect atau hormat akan Tuhan. Amin. Kalau kita nggak respect sama Tuhan, kalau kita nggak hormat akan Tuhan, kita sembarangan Bapak Ibu. Kita kurang ajar namanya ya. Sebaliknya dari kata lawan kata dari respect, kita kurang ajar Bapak Ibu. Ya. Di dalam percaya akan kehadiran Tuhan itu perlu adanya
respect Bapak Ibu di dalam Tuhan. Kalau kita nggak respect, kalau kita nggak hormat akan Tuhan, kita lupakan saat teduh kita lupakan ibadah kita. Amin. Bapak Ibu, amin. Ya, kita lupa karena kita nggak respect Bapak Ibu. Tapi bayangkan waktu kita respect sama seseorang, waktu orang itu lewat di depan kita, mungkin kita lebih membungkukkan diri kita. Kenapa? Karena kita respect. Atau kita memberi salam. Kenapa? Karena kita respect Bapak Ibu. Ada hal yang terjadi, ya karena orang itu mungkin sudah melakukan sesuatu di dalam hidup kita, memberi atau kita kagum dengan seseorang itu, ya karena kita respect Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, dalam percaya akan kehadiran Tuhan, kita ini butuh respect Bapak Ibu. Kalau kita nggak hormat akan Tuhan, kita nggak bisa Bapak Ibu menjalankan itu. Kita nggak akan percaya akan hadirat Tuhan. Amin. Setelah bicara tentang respect adalah punya kesadaran akan Tuhan. Apa Bapak Ibu? Punya kesadaran akan Tuhan. Semuanya di sini sadar? Amin. 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 Meskipun ada yang ngantuk-ngantuk ya, semuanya sadar. Amin. Ya. Waktu kita ini sadar akan Tuhan, ya seringkali kita ini dosa jalan terus, ya bohong jalan terus, tipu sana tipu sini jalan terus. Tapi waktu kita sadar akan Tuhan, ya kita tahu Bapak Ibu, ciri orang yang punya kesadaran akan Tuhan adalah dinasehati itu mudah. Amin. Amin Bapak Ibu. Bicara nasihat ini. Amin. Ciri orang yang punya kesadaran akan Tuhan itu mudah untuk dinasehati. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu bisa pakai siapapun untuk menasehati. Pakai keledai, burung, ya mungkin anak kita, ya orang tua, teman kita, siapapun. Ya, mungkin orang yang enggak kita duga itu bisa menasehati kita. Amin. Ya, punya kesadaran akan Tuhan. Kalau kita sadar akan adanya Tuhan dalam hidup kita, waktu kita ini dinasehati, kita ini mudah menerimanya. Amin. Mas, kenapa sih nasihati aku? Sepokon, ngonci enom kok, belum makan asam dan garam. Wah. Amin. Usiamu masih muda banget kok, ngapain kamu nasihati aku? Wah. Belum punya pengalaman. Nah, ingat Bapak Ibu, di firman Tuhan katakan ada seorang nabi yang dinasehati oleh keledai waktu itu. Jangan saking bebalnya kita, saking kerasnya kita, nanti kambing bisa bicara dengan kita. Atau mungkin hewan peliharaan di rumah kita bisa bicara. Sabar ya. Nah, mungkin saya punya anjing ya, tiba-tiba anjing itu ngomong. Saking bebalnya kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, waktu bicara percaya akan hadirat Tuhan, akan kehadiran Tuhan, ya kita ini punya kesadaran akan Tuhan. Bapak Ibu. Mungkin Tuhan itu enggak kelihatan, tapi kita sadar bahwa Tuhan itu selalu hadir di dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, bahwa Tuhan itu bisa pakai siapapun untuk menegur Bapak Ibu. Ya, mengingatkan kita. Ya, siapapun Bapak Ibu. Ya, saya sendiri aja pernah kok diingatkan anak sekolah minggu saya kok. Gitu. Pernah Bapak Ibu. Boyan kan enggak boleh main HP. Nah, itu ditegur loh Bapak Ibu. Meskipun kadang-kadang mungkin bercanda loh ya. Ya waktu di belakang gitu ya. Waktu mau pujian gitu loh. Boyan kok main HP? Nah, ditegur loh itu Bapak Ibu. Itu sepele kan Bapak Ibu. Sepele loh Bapak Ibu. Tapi itu anak kecil. Anak tak ajar. Negur-negur aku. Amin Bapak Ibu. Waktu kita ini percaya akan hadiran Tuhan, kehadiran Tuhan, kita ini mudah untuk dinasehati Bapak Ibu. Terima aja Bapak Ibu, jangan disangkal. Nanti kalau nggak terima, pulang ke rumah coba direnungkan. Bener nggak ya omongannya arek cilik iku mang ya? Oh iya. Jangan marah-marah dulu Bapak Ibu. Ditangkep, diterima, pulang ke rumah, minum es dulu biar dingin. Setelah itu direnungkan. Oh iya ya, bener jari bocil itu mang.
Bocil itu mau bener ngomongannya. Jangan marah-marah dulu, jangan cepat naik darah Bapak Ibu. Ya, hatinya jangan cepat marah-marah dulu Bapak Ibu. Waktu terima nasihat, kadang-kadang waduh, ya orang yang tersinggung itu berarti itu langsung kena menurut saya Bapak Ibu. Bener apa jari orang itu. Ya, kalau orang yang tersinggung, ya misalnya saya dinasehati, saya tersinggung, wah berarti nek kata orang Mojosari ku mak jelek. Ya, langsung kena pukulan KO. Ya, jadi jangan marah-marah dulu Bapak Ibu, siapapun yang menasehati dari hamba Tuhan, pendeta, mungkin teman-teman kita, ya mungkin kita nggak pernah pikir itu akan orang itu nasihati kita, diterima dulu, diterima dulu, nanti sampai rumah dioncei. Sama kayak Bapak Ibu kalau terima telur, diterima dulu telurnya, ya dikesai, pulang baru dioncei. Oh ya, maksud saya gitu Anda ya. Ya, jangan cepat-cepat dibuka telurnya. Siapa tahu itu telur mentah, ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu telur mentah itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah Bapak Ibu. Diterima dulu, dikantongi, dikesai. Setelah sampai rumah, sudah minum es degan, sudah makan sate, nah baru direnungkan. Karena hatinya sudah tenang. Amin. Ada ketiga ya. Waktu kita ini percaya akan kehadiran Tuhan, kita ini mulai sungguh-sungguh Bapak Ibu. Amin. Katakan sungguh-sungguh. Nah, waktu kita ini percaya akan Tuhan, kehadiran Tuhan, hidup kita ini enggak sembarangan Bapak Ibu. Nah, kita akan lebih sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh dan tidak itu akan kelihatan Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, yang sungguh-sungguh dan tidak itu akan kelihatan Bapak Ibu. Ya, saya ngikuti story-nya Bapak Wendy ya. Wah, turun berat badannya turun Bapak Ibu. Setiap hari, setiap minggunya turun, punya target. Kenapa? Karena Bapak Wendy itu sungguh-sungguh untuk menurunkan targetnya. Mungkin itu target udah dari awal tahun, baru sekarang ini benar-benar sungguh-sungguh. Ya, mulai dari pola makannya, pola hidupnya dijaga benar-benar hingga turun sesuai dengan targetnya Bapak Ibu. Karena ada kesungguhan Bapak Ibu. Amin. Karena ada kesungguhan Bapak Ibu. Ya. Karena ada sungguh-sungguh Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu di dalam Tuhan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh Bapak Ibu, kita akan meremehkan Tuhan. Kita akan ngeremehkan Tuhan. Sate bolong-bolong, ya, doa sak kenei, sebutuhnya malahan ada, ya, ke gereja sailingi. Ya. Kita akan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita ini percaya akan hadirat Tuhan. Kita mulai sungguh-sungguh. Waktu kita melayani Tuhan, kita mulai sungguh-sungguh, kita mulai prepare, mulai sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya, kita mulai sungguh-sungguh Bapak Ibu. Enggak sembarangan lagi. Dulu mungkin melayani wis teko saenake lah wis. Toh ya kabeh teko saenake kok. Tapi beda, waktu kita ini percaya akan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan, kita mulai prepare. Ya, kita mulai mempersiapkan diri kita. Bukan hanya bicara tentang pelayan Tuhan, bahkan kita yang hanya datang ke gereja, ya, kita mulai mempersiapkan diri kita. Oh ya, gerejanya mulai jam 7. Aku harus datang jam 7 kurang 15. Berarti aku harus berangkat dari rumah setengah 7. Kita mulai mempersiapkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada kesungguhan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh Bapak Ibu, wis sak keneke lah, wis telat ya gak apa-apa kok, gak dihukum kok. Nah, gak dapat apa-apa katanya, ya. Ya, dicek imannya Bapak Ibu. Aku ini sungguh-sungguh enggak ya dalam Tuhan ya? Aku ini sungguh-sungguh enggak ya? Atau cuma kadang-kadang sungguh-sungguh, kadang-kadang enggak. Ya. Aku kalau saat teduh, kalau baca firman Tuhan atau cuma sekedar baca ya. Firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, berkati aku ya Tuhan, amin. Apakah kita kalau baca firman Tuhan kita mulai belajar sesuatu, oh Tuhan ini bicara ini loh ya, Tuhan itu bicara itu loh ya. Kita gak sungguh-sungguh, cek hati kita, cek iman kita, aku sudah sungguh-sungguh belum ya.
Aku sudah melakukannya enggak ya? Aku sadar enggak ya? Atau aku lupa sama Tuhan? Dicek Bapak Ibu. Kadang-kadang kita lupa loh Bapak Ibu sama Tuhan. Amin. Duh. Ya, berarti semuanya sadar berarti. Ya, jangan sampai lupa loh Bapak Ibu sama Tuhan. Wis pokoknya aku angger ambekan ae gak apa-apa lah wis. Nah, ingat Bapak Ibu, kita hidup bukan hanya bicara tentang nafas. Amin. Amin. Ya, bicara tentang respect, kita harus hormat sama Tuhan. Ya, kita harus punya kesadaran akan Tuhan. Yang ketiga, kita bicara tentang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu, kalau kita ini mau punya hal yang kita kejar, kita pasti sungguh-sungguh Bapak Ibu. Pasti sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya, yang keempat, ya, dalam percaya akan kehadiran Tuhan, mencari Tuhan. Amsal pasal 2 ayat yang keempat sampai 5. Mencari Tuhan Bapak Ibu. Nah, kalau kita mencari Tuhan aja cuma seminggu sekali, ya iman kita mingguan Bapak Ibu. Ya, Amsal pasal 2 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan katakan seperti ini, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang dan mendapat pengenalan akan Allah. Oke, dicek Bapak Ibu pagi hari ini. Firman Tuhan katakan sebentar ayat yang keempat. Ya, di sini katakan jikalau engkau mencari seperti mencari perak, Bapak Ibu ya. Kita ngomong harta yang terpendam, emas ya. Anting. Katakan antingnya lugur nang gereja. Hilang iki. Waduh, antingku hilang iki rek. Dicari enggak kira-kira Bapak Ibu? Apa meneh cek anyar? Dicari enggak Bapak Ibu? Cari. Kursine diwenggirno kabeh, gak oleh endi antingku iki. Ya, dipeseni Bapak Kristanto. Kris, engko nek ketemu antingku nek pas nyapu, ojo lali ya. Minggu gak ketemu, Senin di WA Bapak Kris. Kris, antingku ketemu Kris. Kenapa? Karena kita mencari Bapak Ibu harta yang terpendam. Kenapa? Antingnya hilang Bapak Ibu. Itu emas. Kita mencari Bapak Ibu mati-matian. Kabeh dipeseni pokoknya. Benar? Kabeh pokoknya dipeseni. Ya, kabeh. Engko nek nyapu, ya, ojo lali bae ana sing gilap-gilap antingku iku, antingku. Antingku iku. Ya. Atau mungkin pas cincin, pakai cincin nikah, kawin ya. Hilang lagi. Waduh. Bukan perkara cincin nih. Waduh, ini bisa prahara-prakara ini. Pesen kabeh sak gereja pokoknya. Dipesen nih kabeh, sak item-item bisa dipesen nih. Tem, kau nek ketemu cincinku, ojo lali yo, ojo dilek cincinku. Kabeh kenek pokoknya Bapak Ibu. Bapak Kristanto bendino di WA sampai ketemu pokoknya. Enggak Kris, iku pasti di gedung iku pasti Kris. Pasti ono iku Kris. Tolong ono po. Betul Bapak Ibu? Karena itu cincin emas Bapak Ibu. Emas Bapak Ibu. Harta yang berharga. Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan ayat yang keempat tadi Bapak Ibu. Ya. Jikalau engkau mencarinya seperti perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Seperti itulah kita ini, waktu kita ini pengen kenal sama Tuhan Bapak Ibu. Iman kita enggak hanya mingguan Bapak Ibu. Wis aku ono khotbah itu ben minggu cukup. Enggak Bapak Ibu. Waktu emas kita itu hilang Bapak Ibu, emas. Ya, berapa gram? Anda ini berapa gram? 2 gram. Nah, 2 gram. Itu 2 gram loh, Pak. Harganya berapa, Pak? 1 juta lebih, jutaan ya, 2 juta lebih lah. Anggap ya, 1 gram 1 juta. Berarti kalau 2 gram 2 juta.
Kalau Mas Januar nggak bisa hilang Bapak Ibu. Ini emas Bapak Ibu. Kita cari sedemikian rupa. Kenapa? Karena itu berharga Bapak Ibu. Amin. Amin. Apalagi kalau itu hadiah pernikahan. Wah itu lebih berharga lagi Bapak Ibu. Bisa jadi prahara-prakara rumah tangga ini. Kok enggak tuh emas kok hilang-hilang no. Amin Bapak Ibu. Carilah Tuhan seperti engkau mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam Bapak Ibu. Carilah Tuhan, maka engkau akan mendapatkan pengenalan akan Tuhan. Amin. Nggak mungkin lah wis emas anting. Gapana wis hilang ditemu wis. Nggak mungkin Bapak Ibu. Goleki pokoke kursi diwegeno kabeh, disaponi kabeh sampai resik sik. Cek gak ketemu. Wah. Nelongsone ya apa Bapak Ibu. Iku emas cek kae tak tuku minggu ini wis ilang. Nelongso pasti Bapak Ibu. Amin. Apalagi kalau kita nggak kenal sama Tuhan. Apalagi kalau kita nggak takut akan Tuhan Bapak Ibu. Nelongso kita Bapak Ibu. Kalau kita nggak takut sama Tuhan. Kalau kita nggak dapat pengenalan akan Tuhan. Sedihlah Bapak Ibu. Sedihlah Bapak Ibu. Tuhan itu sanggup memberkati kita. Emas 2 gram bisa jadi 4 gram. Ya, carilah Tuhan Bapak Ibu. Carilah Tuhan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya. Poin yang pertama tadi kita bicara tentang percaya akan kehadiran Tuhan. Di dalam percaya akan kehadiran Tuhan ada 4 hal. Bicara tentang respek atau hormat. Bicara tentang punya kesadaran akan Tuhan. Bicara tentang sungguh-sungguh. Bicara tentang mencari Tuhan Bapak Ibu. Jangan pernah lupa untuk mencari Tuhan Bapak Ibu. Ya. Apa sih mencari Tuhan? Golek Tuhan ini golek iya yang di Tuhan ini. Berdoa. Ya. Berdoa. Mungkin ya kalau kita golek Tuhan di perapatan gak ketemu. Di rumah aja Bapak Ibu berdoa. Ya. Di rumah aja nggak ado-ado kok Tuhan itu, nggak jauh ada. Ya kalau cari saya di perapatan mungkin ketemu, ya perapatan Panjer ketemu saya mungkin ya. Cari Tuhan nggak perlu jauh-jauh Bapak Ibu, nggak perlu jauh-jauh ke Surabaya, nggak perlu. Di rumah berdoa Bapak Ibu. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Percaya akan kehadiran Tuhan. Ya. Tadi firman Tuhan katakan, janganlah kita ini mencari seperti perak, ya. Bentar. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, ya, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Ya, kalau kita hari-hari ini ya pengen kenal sama Tuhan ya, pengen kenal sama Tuhan. Firman Tuhan katakan, jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Itulah hati kita Bapak Ibu. Digoleki sampai ketemu. Ini gak ketemu gak leren. Ada amin? Ya. Jangan cuma cari emas dan cincin kita. Tapi carilah Tuhan sampai ketemu. Yang kedua, poin yang kedua. Ya. Yakin akan karakter Tuhan. Ya. Yakin akan karakter Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 6c Bapak Ibu. Ibrani pasal 11 ayat 6c. Begini firman Tuhan berkata. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang ini firman Tuhan loh yang katakan. Ya. Tuhan itu sifatnya adalah kasih, Bapak Ibu. Ya. Kasih, Bapak Ibu. Ia memberi upah. Tapi ada tetapinya kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Amin. Ya, kepada orang yang sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya.
Saya nggak bisa definisikan sungguh-sungguh itu seperti apa untuk kehidupan Bapak Ibu. Tapi saya percaya Bapak Ibu bisa mendefinisikannya sendiri Bapak Ibu. Nek aku ini temenan, ya apa ya? Ya. Kalau aku ini sungguhan, ya apa ya? Harga yang tak bayar ini itu nggak tahu. Setiap orang itu punya pengorbanannya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Ya, pengorbanannya sendiri-sendiri. Ya. Ini kalau anak-anak muda yang perempuan ya kalau ada diskonan ya sebelum mall buka dia datang. Itu pengorbanannya sendiri Bapak Ibu. Pengorbanannya sendiri. Kalau pas lagi tanggalnya diskon ya pas tanggal 12 jam 12 teng ya. Kayak kemarin 10.10 ya dinteni sampai jam 12 bengi. Untuk apa? Kejar diskon Bapak Ibu. Pengorbanannya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Pengorbanannya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Ya, mungkin kita lagi berburu makanan, kuliner ya. Iku jari nih soto iku enak, tapi antrine setengah mati. Bukanya jam piro? Bukanya jam 7. Wah, berarti jam 6 aku teko. Pengorbanannya sendiri-sendiri. Jam 6 teko antri soto. Oke? Ya. Itu sungguh-sungguh kita Bapak Ibu. Beda waktu kita ini gak sungguh-sungguh. Amin. Di dalam yakin akan karakter Tuhan ada 4 Bapak Ibu. Ya, itu bicara tentang hidup. Ya, bicara tentang hidup. Hidup ini bukan hanya bicara tentang fisik Bapak Ibu. Ya, tapi hidup secara rohani. Ya. Karena bicara tentang rohani Bapak Ibu. Karena adanya dosa, kita ini ada jarak di antara Tuhan dengan kita Bapak Ibu. Karena ada dosa. Nah, hidup ini bukan hanya bicara tentang fisik Bapak Ibu, tapi bicara tentang rohani. Bagaimana kehidupan rohani kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Waktu kita ini punya kehidupan rohani dengan Tuhan, kita ini bisa nyambung. Bisa nyambung. Kalau kita nggak punya kehidupan rohani dengan Tuhan, kita ini nggak bisa nyambung Bapak Ibu. Tuhan pengen ini, kita pengen itu. Kita nggak bisa nyambung Bapak Ibu. Karena nggak selaras sama Tuhan Bapak Ibu. Karena nggak selaras. Lah, itu bicara tentang upah, itu bicara tentang hidup Bapak Ibu. Ya, waktu kita ini percaya akan karakternya Tuhan yang penuh dengan kasih, ya itu bicara tentang hidup Bapak Ibu. Kehidupan rohani kita ini terus hidup Bapak Ibu. Ya, terus hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah ketemu orang yang mungkin gak nyambung dengan kita? Ya, nek ngomong gak nyambung lah. Sama halnya kalau kita gak pernah doa Bapak Ibu. Gak nyambung Bapak Ibu. Gak nyambung Bapak Ibu. Bingung. Ya, bicara tentang hidup. Yang kedua bicara tentang terang Bapak Ibu. Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, yang kedua adalah bicara terang Bapak Ibu. Kita pasti kalau ditanya gelap atau terang pasti senang terang Bapak Ibu. Karena oleh melaku enak ya Bapak Ibu. Ya, kita tahu mana yang harus kita lewati, kita tahu mana yang harus kita hindari ya Bapak Ibu. Karena ada terang Bapak Ibu. Ya. Bicara upah ini bukan hanya bicara tentang fisik, uang, berkat jasmani Bapak Ibu. Tapi waktu Tuhan memberikan jalan dalam kehidupan kita, jalan bisnis, jalan kehidupan kita, ya. Kita ketemu dengan mungkin orang-orang yang bisa menolong kita, membantu kita. Itu kita sedang diterangi sama Tuhan. Amin. Bicara tentang upah jangan selalu dibicarakan dengan uang Bapak Ibu. Atau berkat jasmani Bapak Ibu. Ya. Tapi waktu kita ini dipertemukan dengan orang, wah aku ketemu orang kok tepat ya. Atasan kita yang pas, mungkin kolega kita yang pas, yang tepat. Itu bicara tentang terang Bapak Ibu. Karena Tuhan itu menerangi hidup kita. Karena Tuhan itu menerangi langkah kaki kita. Amin. Yang ketiga bicara tentang kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa Bapak Ibu? Iman. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih.
Amin. Bagaimana kita ini dikasihi sama Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita ini dikasihi sama Tuhan. Doyan, hidupku kok belum berkelimpahan kok. Hei, kita sudah diberikan nafas, puji Tuhan. Amin. Mata kita boleh melihat dengan normal, itu puji Tuhan. Kasihnya itu sempurna. Ya, kasihnya itu sempurna Bapak Ibu. Ya. Enggak. Depositoku belum banyak kok. Asetku belum banyak kok. Kasihnya itu sempurna Bapak. Bicara tentang upah bukan hanya selalu kita itu implementasikan dengan uang, aset, rumah, apalagi hal-hal ya seperti itulah. Ya Bapak Ibu. No. Tapi waktu kita ini hidup dalam kasih, ya. Sepasang suami istri boleh hidup dalam kasih. Seorang anak hidupnya dikasih orang tuanya. Itu berkat Bapak Ibu. Itu kasih Bapak Ibu. Ya. Karena itu karakter Tuhan Bapak Ibu. Ya. Boleh poinnya? Nah, setelah bicara tentang kasih, bicara tentang persekutuan ilahi Bapak Ibu ya. Seringkali persekutuan dengan Tuhan itu seringkali tidak dianggap sebagai upah ya. Waktu kita ini bersekutu dengan Tuhan ya, seringkali itu hanya anggap ya wis itulah ya, anggap hanya biasa Bapak Ibu. Biasa. Ya, kita datang ke gereja ini ya, ketemu kita itu dianggap kayak biasa, persekutuan ilahi. Ketemu sama Tuhan itu biasa. Makanya kebanyakan orang tidak mencari dengan sungguh-sungguh. Karena dianggap biasa, remeh, enteng. Biasa. Tapi waktu kita ketemu orang yang mau kasih kita gangdo atau kasih kita kerjaan, kita sungguh-sungguh Bapak Ibu. Mau macak nggak wanteng, ya sepatuan, ya nggak wanteng minyak wangian, ya sungguh-sungguh Bapak Ibu. Sungguh-sungguh Bapak Ibu. Waktu kita ketemu orang yang mau kasih berkat kita, wah nek iso kelawemis pokoknya. Ojo sampai telat. Wong iku nek iso sak goronge teko aku wis teko. Ya. Seringkali kita menganggap remeh persekutuan ilahi Bapak Ibu. Bersekutu dengan Tuhan. Kita anggap remeh Bapak Ibu. Ya. Kita lebih senang orang ketemu dengan orang yang punya kekuatan, punya power, punya uang, ya punya nama yang besar, ya. Hingga kita menganggap remeh sebuah persekutuan. Bapak Ibu, menganggap remeh persekutuan. Jangan pernah menganggap remeh Bapak Ibu. Kita datang KPK, LGBT, ya, apalagi Bapak Ibu. PA, ya meskipun orangnya sedikit-sedikit gak banyak, jangan pernah menganggap remeh Bapak Ibu. Kalau kita sudah diremehkan Tuhan, urusannya beda. Amin. Beda Bapak Ibu. Kalau mungkin ya, saya gak salaman sama Tante Erni, ya Tante Erni terus saya marah, Tante Erni gak belum nyalami aku. Kalau sampai Tuhan gak nyalami kita Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, jangan pernah anggap remeh persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, apapun itu, doa pagi, ya jangan pernah anggap remeh Bapak Ibu. Sekecil apapun itu, Tuhan melihat kita. Sekecil apapun kita. Bapak Ibu, jangan pernah pandang persekutuan ilahi itu remeh. Aku biasa kok ketemu Tuhan. Ben minggu ya ketemu kok. Mek nang gereja tok sekali. Selanjutnya gak tahu. Jangan menganggap remeh Bapak Ibu. Ya karena diremehkan itu gak enak. Betul Bapak Ibu? Betul? Ya. Kalau diremehkan 1 orang, 2 orang aja masih ya sakarepmu lah, yes. Diremehkan sama Tuhan. Ya, ketika ini hilang Bapak Ibu. Ya, cari Tuhan Bapak Ibu. Karena persekutuan dengan Tuhan ilahi ini itu sangat penting dalam hidup kita Bapak Ibu.
Sangat penting Bapak Ibu, jangan pernah remehkan itu Bapak Ibu. Ya, apapun sekecil itu Bapak Ibu, sekecil apapun mungkin kita pagi hari baru bisa baca 5 ayat itu loh Bapak Ibu. Tuhan perhitungkan itu Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh Bapak Ibu. Cuma seringkali manusia ya maaf ya Bapak Ibu ya. Seringkali ada transaksional. Ya, aku tak baca Alkitab ben berkatku iki melimpah. Nah, seringkali transaksional Bapak Ibu. Aku tak doa isu iki ya. Soalnya aku kabeh rapat meeting semoga gol. Nah, manusia transaksional seringkali Bapak Ibu. Ya. Seringkali manusia itu transaksional. Ya, nek wis watu gak waras-waras sak wulan ya, wengung. Maaf gak menyinggung siapa-siapa Bapak Ibu ya. Ya wis watu gak waras-waras rek. Waduh. Maca Google, waduh kok iki kayaknya bronkitis apa wah. Wis mulai golek Tuhan. Seringkali apa? Transaksional Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Ibu ya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Seringkali apa? Transaksional. Ya, aku mau coba Alkitab sak pasal rek. Biasanya mek sak ayat saiki sak pasal. Sapa ro waras. Loh itu baik Bapak Ibu, itu baik Bapak Ibu. Saya enggak menyalahkan Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita pagi hari ini dengan kondisi baik-baik saja, ya Bapak Ibu, please yuk kita gunakan persekutuan ilahi kita dengan baik Bapak Ibu. Hidup kita dicukupi, semuanya dicukupi. Uang sekolah, uang susu, apalagi uang belanja, apalagi Bapak, uang bensin, semuanya dicukupi semuanya. Gunakan itu dengan baik Bapak Ibu. Tetap dekat sama Tuhan Bapak Ibu. Ya, punya persekutuan ilahi dengan Tuhan. Jangan diremehkan. Ya, karena sifat dasar manusia kalau sudah enak, lali ambil Tuhan. Amin. Ya, tapi kalau sudah mau ini istilahnya kalau sakit ya, sakit sudah mulai beras habis ya, isi dompet habis ya. Nah, ini mulai ngomong yang di atas. Ya, tapi kalau dompetnya sudah banyak, beras berkecukupan, makanya ayam, daging, babi, sapi, kambing semuanya dimakan, lupa sama Tuhan. Wes enak kok uripku, santai aja. Kalau semuanya sudah mulai menipis, nah sudah mulai ingat Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kita butuh persekutuan ilahi. Selanjutnya yang kelima, yakin akan karakternya, keserupaan dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu baik loh kita dengan kita ya Bapak Ibu ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Begini firman Tuhan berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Di sini dikatakan seperti ini. Maka kita diubah. Ya, mungkin kita ini enggak berkenan di hadapan Tuhan, tapi karena kasih karunia Tuhan, kita ini diubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Baik loh Bapak Ibu Tuhan. Ya, jangan sia-siakan kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Ya, poinnya adalah keserupaan dengan Tuhan. Ya, keserupaan dengan Tuhan. Ya. Keserupaan dengan Tuhan. Ya. Kalau kita punya mungkin anak masih kecil, kamu kok persis sampai opa-opa ya, opa-opa Korea, nggak ganteng, seneng Bapak Ibu, bener nggak Bapak Ibu? Berarti kan nggak ganteng, ya, ganteng pokoknya wis, seneng Bapak Ibu. Kita ini diserupakan dengan Tuhan, ya, diserupakan, diubah, serupa dengan gambaran Tuhan, bukan dengan tonggo. Ya, bukan Bapak Ibu, serupa dengan gambaran Tuhan yang menciptakan kita. Kurang bangga apa kita coba Bapak Ibu? Amin. Ya, yakin sama karakter Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, percaya yang tidak kelihatan. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Iman adalah
yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Percaya Bapak Ibu. Ya, mungkin kita belum melihatnya, mungkin kita masih belum kelihatan, tapi tetaplah percaya. Amin. Kalau dengar firman-Nya hanya seminggu sekali Bapak Ibu, susah untuk percaya Bapak Ibu. Susah untuk percaya. Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, day by day, setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari Bapak Ibu. Mungkin lagi berjuang 5 ayat. Berjuang Bapak Ibu. Percaya yang gak kelihatan. Ya. Ayat yang terakhir, Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat. Jadi iman timbul dari dan akan firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mendengarnya hanya seminggu sekali, ya iman itu enggak timbul-timbul Bapak Ibu. Karena hanya seminggu sekali. Sama halnya seperti tanaman Bapak Ibu. Ya. Sama halnya seperti tanaman. Setiap hari kita siram, akhirnya berbuah. Amin. Kita belajar 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Percaya akan kehadiran Tuhan. Yang kedua, yakin akan karakter Tuhan. Yaitu Dia itu maha kasih, Dia itu maha pengasih. Yang ketiga, yang terakhir, percaya yang tidak kelihatan. Amin. Saya undang tim musik maju ke depan. Ayat terakhir untuk Bapak Ibu saudara-saudara. Kita akan baca bersama. Saya undang Bapak Ibu untuk maju. Untuk berdiri. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal. Bapak Ibu. Oke. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Kita baca bareng-bareng Bapak Ibu. 3, 2, 1. Sebab bukan karena melihat. Amin. Amin. Yang kelihatan itu udah biasa-biasa Bapak Ibu. Yang gak kelihatan yang Tuhan kasih buat kita. Itu yang luar biasa buat kita. Ya, mungkin yang kelihatan kita sakit, dokter ngomong, wis umurmu tinggal segini. Tapi Tuhan yang gak kelihatan, yang kasih kehidupan sama kita. Ya, atau banyak orang ngomong, wis pokoknya kalau bisnis ini gak mungkin jalan lancar. Atau wis tambah gak karu-karuan. Ada berkat yang gak kelihatan, yang gak bisa kita lihat sesama manusia. Berkatnya datangnya dari Tuhan. Wis kamu gak mungkin naik pangkat. Wis tuwek. Ya, wis ditengkot dek ini, wis pancet aja dek ini. Ingat Bapak Ibu, ada Tuhan. Ada berkat Tuhan yang gak kelihatan sama manusia. Manusia itu hanya pakai logika. Ya, manusia itu hanya pakai logika Bapak Ibu. Ya. Manusia itu hanya pakai histori, ya. Biasanya kayak gini, tapi Tuhan gak perlu itu Bapak Ibu. Kalau Tuhan ngomong ya kamu naik. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa melalui firman ini kita diteguhkan sama Tuhan. Mari kita cek hati kita, iman kita. Tuhan, aku yang salah yang mana ya Tuhan? Aku gak respect kayaknya sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Mulai hari ini aku mau hormat sama Tuhan. Atau mungkin Tuhan, aku ada yang kelupaan, aku gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ditegur masih marah, pelayanan masih sembarangan, datang ke gereja masih ogah-ogahan. Ya, dicek hati kita pagi hari ini Bapak Ibu. Dicek. Tuhan, ampuni aku ya Tuhan ya. Ampuni aku ya Tuhan. Aku dikasih pelayanan masih moh, tak tolak-tolak pelayanan, moh. Ayo dicek Bapak Ibu, Tuhan dicek. Tuhan, kamu itu Tuhan sudah melayani aku. Ya, Dia mati buat kita. Dia rela turun ke bumi buat menyelamatkan kita. Ya, mungkin cuma kasih waktu Tuhan 1-2 jam. Ya, kita mungkin melayani cuma mungkin seminggu sekali, ya. Atau mungkin yang ibar sebulan 3 kali, sebulan 2 kali. Tapi moh. Ayo Bapak Ibu, kita cek hati kita Bapak Ibu.
itu sudah sungguh-sungguh sama hidup kita, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Mari pejamkan mata kita, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat Mari Bapak Ibu berdoa Bapak Ibu. kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu sendiri berdoa. Aku lihat Syukurlah Basyandaya. kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari berdoa Bapak Ibu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sembah Tuhan Bapak Ibu. Mari sembah Tuhan. Kasih-Nya terlalu besar buat kita. Habis di hidupku Tuhan. Mari sembah Tuhan.
kita di dada kita. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu saudara. Taruh tangan kanan kita di dada kita. Embrace Jesus. Aku berdoa pengenalan akan Tuhan. Aku berdoa pengenalan akan Tuhan. Tuhan, siapa engkau yang mungkin belum kenal sama Tuhan? Mungkin engkau susah ketemu sama Tuhan. Come Holy Spirit Jesus. Aku mohon pagi hari ini, di waktu yang terbatas ini, Roh Kudus hadir, Roh Kudus. Roh Kudus hadir, Roh Kudus. Come Holy Spirit Jesus. Come Holy Spirit Jesus. Roh Kudus hadir, Roh Kudus. Membawa damai sejahtera. Membawa damai sejahtera. Membawa damai sejahtera. Come Holy Spirit. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Holy Spirit Jesus. Come Holy Spirit Jesus. Melepas berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari urapi Tuhan, urapi Tuhan, mari urapi Tuhan, mari urapi Tuhan, mari urapi Tuhan. melihat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang gak pernah habis dalam hidup kami. Pagi hari ini aku berdoa Tuhan, buat setiap hati yang ada Tuhan, buat setiap jemaat yang ada Tuhan, dimanapun Engkau berada Tuhan. Karena firman berkata kasihnya gak pernah habis. Bahkan buat untuk anak cucumu gak pernah habis. Karena itu janji Tuhan dalam hidup. Kasihnya gak pernah habis dalam hidup. Ada satu hal yang harus kau perhatikan. Engkau harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Engkau harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Aku melepas berkat yang datangnya daripada Tuhan. Turun atas setiap engkau semuanya. Dari yang paling kecil sampai yang paling tua Tuhan. Aku melepas berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ingatkan kasih-Nya. Ingatkan kasih-Mu Tuhan kepada kami. Terima kasih Engkau mencintai kami Tuhan. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Gak pernah habis Tuhan. Sedetik pun Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu.
buat keluarga Tuhan. Apapun bentuk berkat-Mu Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Berdoa Tuhan buat setiap hati Tuhan. Biar imannya semakin hari semakin kuat. Kami boleh berdiri di atas batu karang. Amin. Sehingga waktu badai itu datang Tuhan, kami nggak hanyut Tuhan, kami nggak hancur, tapi kami tetap kokoh dan kuat. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Setiap mata pencahariannya, bisnisnya Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan, kasih hikmat ya Tuhan. Kasih hikmat Tuhan. Kemanapun mereka harus melangkah Tuhan, biarlah Engkau yang melangkah di depan mereka. Kau kasih petunjuk Tuhan, Kau kasih terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang masih sekolah, Tuhan kasih hikmat akal budi yang datangnya dari Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat opa oma Tuhan. Tuhan aku berdoa. Biar setiap saraf-sarafnya, sendi-sendinya Tuhan. Matanya, telinganya Tuhan. Semakin hari makin kuat Tuhan. Lututnya makin hari makin kuat Tuhan. Sehingga kami boleh lihat teladan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.